Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayolah hadirun rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini saya berkesempatan kembali bersilaturahim dengan teman-teman masyarakat Malaysia dalam kajian jual beli apa tadi dan belian logam mulia. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari pada pagi hari ini menjadi wasilah sarana dimudahkannya jalan kita menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thariqan minal jannah. Siapa yang melakukan suluk satu perjalanan, walaupun ini lewat Zoom ya, dalam kerangka iltimas, ya, iltimasnya artinya menyentuh, kuning dengan mencari, ya, melakukan satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu thariqan minal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ini fadilah keutamaan orang yang mencari ilmu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu ada taman. Min riyadil jannah, dari taman itu ada di Madinah. Tapi ada taman surga itu tidak harus di Madinah. Di Wonosobo itu sangat banyak. Apa taman surga? Majelis ilmu. Maka ketika kita mendapati majelis ilmu, maka masuklah di taman surga tersebut. Nah, jadi Raudhah itu ada dua, ada yang di Madinah antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW, dan Raudhah itu adalah majelis ilmu. Sebenarnya kita ini sedang berada di salah satu dari taman-taman surga. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikuti kajian yang pernah kita lakukan tentang jual beli online itu, saya sudah membuat satu gambaran secara utuh tentang apa itu jual beli. Ya. Supaya kemudian tidak lupa, saya coba review kembali. Jadi jual beli itu termasuk bagian dari muamalah. Termasuk bagian dari muamalah. Maka kaidah-kaidah dalam muamalah, prinsip-prinsip dalam muamalah ini berlaku dalam konteks jual beli. Ini yang baik di kajian jual beli online maupun pada pagi hari ini saya cantumkan kembali. Ini untuk mengingatkan bahwa hukum dasar dalam muamalah itu adalah hukum dasar
Al aslu fil muamalati al ibah. Asal di dalam muamalah itu adalah mubah. Dibolehkan illa ayatul la dalilun ala tahrimnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman. Kaidah ini kaidah yang prinsip dalam perkara muamalah. Jadi dalam konteks jual beli silakan kita mau berjual beli transaksi apapun, asalkan tidak ada dalil-dalil yang melarang apa yang kita jual belikan itu, termasuk dalam hal ini barangnya, maka itu masuk dalam kaidah ini, perkara yang dibolehkan di dalam. Jadi prinsip pokok dasarnya adalah apa? Dalam muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Kebalikan dalam aspek ibadah semua dilarang kecuali yang dibolehkan atau ada perintah. Jadi kalau dalam muamalah yang dicari adalah apa? Ada nggak larangannya? Ya, ada nggak larangannya? Termasuk dalam dalam materi kita pada pagi hari ini. Ya, jual beli berlian, logam mulia atau emas atau apapun itu termasuk kategori yang dilarang atau tidak? Ada nggak dalil yang melarang tentang hal itu? Kalau tidak ada, kembali kepada hukum dasarnya bahwa transaksi jual beli apapun dalam konteks apakah itu emas, intan berlian, apa logam mulia, itu kembali kepada hukum dasar apa? Al-ibah. Nanti ada beberapa ketentuan yang menyebabkan dilarang di dalam transaksi itu. Nah, ini prinsip di dalam bermuamalah. Kalau dalam ibadah yang dicari ada nggak perintahnya? Kalau tidak ada perintah, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah tersebut. Termasuk dalam kategori bid'ah. Ada di dalam persoalan itu. Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita pegang di dalam persoalan amalan. Kemudian dalam konteks jual beli pembagiannya, ini juga sudah pernah saya sampaikan, kita review karena ini ada hubungannya nanti dengan persoalan jual beli belian atau emas. Jadi kalau dalam konteks pembagian jual beli itu, ada jual beli dilihat dari si objek barang. Ini kan masuk dalam kategori objek barang ini. Ya, dari sisi objeknya ada yang disebut dengan baik mutlak. Ya, baik mutlak. Jual beli, ya biasanya di pasar-pasar ada barang, ada uang. Pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang. Itu yang disebut dengan baik mutlak. Barang yang dijual belikan harus dipastikan itu barang yang dihalalkan dalam agama. Kemudian ada namanya muqayadah. Muqayadah itu barter. Ya, muqayadah itu barter. Nah, ini yang bisa menyebabkan barter itu dilarang dalam agama. Ini maksudnya dalam kategori apa nanti? Ya, dahab bidahab, fiddah bifiddah. Dalam hal al-amwal al-ribawiyah. Ya, harta-harta ribawiyah itu ketika barter maka harus mislan bimislin, sawaan bisawain ya dan biadin. Jadi harus sama dan sejenis secara kuantitasnya. Jadi misalnya ketika ada orang yang punya emas 24 karat ya 5 gram lalu ditukar emas 20 karat ya 7 gram misalnya, maka proses barter atau transaksi jual beli ini termasuk kategori yang dilarang. Kenapa?
Karena inilah termasuk riba. Ya. Tidak sama, jual belinya sama, emas dengan emas, tetapi kuantitasnya berbeda. Ini bisa menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya riba fadl. Jadi riba fadl. Kemudian saudara sekalian, saya kembali lagi di dalam transaksi muqayyadhah ini, barter itu bisa terjadinya riba fadl. Apa riba fadl itu? Menukar salah satu dari 6 jenis harta ribawi, al-amwal ribawiyah. Ya, harta ribawiyah itu apa? Emas, perak, kemudian gandum, kemudian syair, kemudian kurma sama garam. Maka ketika transaksi dari 6 hal ini harus mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan bi yadin. Jadi satu contoh misalnya menukar harta riba dengan harta riba yang sama misalnya. Jadi misalnya ada orang yang mempunyai emas, ya, orang yang mempunyai emas, ya tadi saya contohkan 24 karat, kan ukurannya 5 gram. Mau ditukar dengan 20 karat, tetapi lebih tinggi, misalnya menjadi ya, 10 gram misalnya. Ini bisa termasuk dalam kategori riba fadl. Ada selisih. Harus sama ya, ukurannya, timbangannya. Kalau itu dalam bentuk timbangan. Nah, disinilah sebenarnya di dalam transaksi awal ketika Rasulullah menyebut hadis itu berkaitan dengan transaksi barter ini. Ya, transaksi barter ini. Mukoyah. Kemudian ada lagi yang namanya sarf. Sarf itu kalau di dalam praktek saat ini itu penukaran uang, money changer itu. Jadi teman-teman mau umroh atau haji, ya, karena di Arab Saudi itu enggak menerima rupiah, menerimanya real, maka kemudian ditukarkan rupiah dengan real. Ini yang namanya sarf. Itu dilihat dari sisi objeknya. Kemudian dilihat dari apa? Dari sisi waktu penyerahan. Baik penyerahan barang maupun penyerahan harga, itu juga berbeda-beda. Ada harga plus barangnya diserahkan secara langsung, itu beul mutlak. Ya, ketika teman-teman ibu-ibu beli barang di pasar, di Lombok gitu, maka harga dan barang itu diberikan secara langsung. Pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang. Ada yang barangnya diserahkan di belakang, tetapi harganya diserahkan di depan. Ini kalau ikuti kajian yang pertama, jual beli online, itu akad yang digunakan termasuk dalamnya adalah akad ini. Apa? Akad salam. Salam itu harganya di depan, barangnya diserahkan di belakang. Jual beli ini jual beli yang menunjukkan kriteria sifat. Ya, kalau di kajian online kemarin, kalau misalnya teman-teman mau menjual baju misalnya, harus disebutkan size-nya, ukurannya, warnanya, bahannya. Karena jual beli ini jual beli tidak ada barangnya, tetapi menunjukkan kriteria dan sifat-sifat. Ini waktu penyerahan. Nah, barang diserahkan di belakang, harga diserahkan di depan. Itu yang disebut dengan sama. Kalau istisna itu sama, hanya istisna itu bisa per termin. Ya, termin pertama misalnya di dalam praktek keuangan syariah, istisna itu untuk beberapa akad yang
berkaitan dengan renovasi rumah misalnya. Ya, renovasi rumah. Jadi pesanan bisa per termin, ya misalnya ketika renovasi rumah si tukangnya ini bisa menyelesaikan sampai 2 bulan misalnya. Maka dikasih ya total harganya misalnya total dari biayanya sampai 100 juta. Ya, dibuat per termin. Ini namanya istisna. Istisna paralel. Kalau yang mengerjakan itu pihak lain, kalau yang mengerjakan itu pihak lembaganya, itu istisna tunggal biasa. Ini kaitan dengan waktu penyerahan. Lalu ada lagi harga itu bisa diserahkan di belakang barang di depan. Atau harga itu bisa dicicil. Sebenarnya masuk dalam konteks kajian kita pagi ini itu di sini sebenarnya. Apakah jual beli emas itu atau berlian atau logam mulia itu dibolehkan jual beli dengan cara cicil? Ya, emas itu, berarti emas ya. Kalau menyebut logam mulia saya belum menemukan apakah ada dalil, tapi kalau kategori al-amwal ribawiyah, harta ribawi itu hanya menyebutkan emas, perak, gandum, sair, kemudian kurma sama garam. Logam mulia tidak termasuk dalam kategori al-amwal ribawiyah. Tidak termasuk dalam kategori itu. Jadi sebenarnya problem di dalam transaksi jual beli emas itu, bolehkah jual beli emas itu dengan harga pembayarannya dicicil atau dibayar dengan tunai? Karena tadi dalam hadis tadi dikatakan, ya, di dalam hadis tadi dikatakan harus yadan biyatin. Kalau transaksi yang berkaitan dengan 6 harta, ya, al-amwal ribawiyah ini harus yadan biyatin, harus tunai. Tidak boleh dengan cara cicil maupun dengan cara bank. Nah inilah yang kemudian nanti saya akan sampaikan beberapa pendapat yang berkaitan dengan persoalan jual beli emas dengan cara kredit atau dengan cara taksib. Ini kaitannya dengan dari sisi waktu penyerahan barang. Kemudian dalam hal menentukan harganya, ini saya bahas lebih cepat saja. Jual beli online sudah pernah saya sampaikan. Dalam hal menentukan harga itu ada namanya be'ul musawamah. Be' musawamah itu nyang-nyangan. Jadi ketika kita mau membeli barang di pasar, ketika kemudian penjual mengatakan ini harganya 20.000, tapi pembeli kemudian ngenyang. Ya, nyang itu 15.000 aja lah Bu, kalau gitu ya 15.000 saja. Itu namanya be'ul musawam. Kemudian yang kedua ada namanya be'ul amanah. Ya, amanah itu di mana pihak penjual menegaskan harga belinya dia berapa dan keuntungannya berapa. Jadi disampaikan, misalnya ya, saya sebagai penjual, ada pembeli ya, yang mau membeli barang. Saya sampaikan, Pak, Bu, barang ini saya belinya itu 50.000. Saya jual ke jenengan 60.000. Jadi harga beli dan keuntungannya itu disampaikan dengan jelas. Sama-sama tahu. Itu termasuk be'ul amanah. Nah, be'ul amanah itu ada 3. Ada namanya be'ul murabah. Ya, murabah itu kan ribun, itu kan keuntungan. Jadi saya menjelaskan kepada pembeli, Bu, saya membeli harga barang ini seharga sekian rupiah.
saya jual ke jenengan sekian. Jadi jelas oleh tuku piro keuntungannya berapa. Itu namanya bai'ul murabah. Ada murabah basito, murabah sederhana. Itu kalau penjual itu sudah punya barang langsung dibeli, ya, diakad misalnya dengan akad murabah. Di dalam praktek keuangan syariah, murabah itu menjadi jual beli dengan cara cicil. Padahal sebenarnya murabah itu bisa juga jual beli. Yang penting si penjual menyampaikan kepada pembeli berapa harga belinya dan berapa keuntungan. Ada murabaha lil amir bisira. Murabaha perintah dari pembeli, pesanan. Ada seorang pembeli pesan kepada lembaga keuangan syariah mau membeli NMAX, ya, warnanya biru. Sudah disepakati macam-macam, lalu kemudian penjual lembaga keuangan mengatakan, Mas, Mbak, saya beli NMAX ini 30 juta, saya menjual ke sampean itu 35 juta. Mau diangsur berapa tahun? Silakan. Itu namanya murabah. Jadi amir bisra, murabaha bisra. Ini termasuk beul aman. Yang kedua ada wadi'ah. Ya. Sama penjual menyampaikan kepada pembeli berapa harga belinya. Tetapi dalam wadi'ah ini si penjual tidak mengambil keuntungan, juga tidak mengurangi harganya. Dia belinya 50.000 karena sing tuku koncoe dhewe maka dijual 50.000. Orang ambil keuntungan. Tapi harus jelas menyampaikan berapa ia beli barang itu. Jangan bohong. Tukune mung 40.000 tapi disampaikan 50.000 itu enggak boleh. Karena itu termasuk kategori beul amanah. Harus ada kejujuran. Nah, yang ketiga ada namanya tauliyah. Tauliyah itu termasuk kategori beul amanah, di mana pihak penjual menyampaikan kepada pembeli, Mbak, Mas, Bu, saya beli barang ini 50.000. Karena yang beli itu sampean dhewe wis tukuan 40. Jadi ada kerugian 10.000. Itu boleh. Tapi harus jujur mengatakan bahwa belinya adalah 50.000. Nah, ini apa namanya pembagian jual beli ini kira-kira apa namanya ada tiga hal ini dari si objeknya dan si waktu penyerahan dan menentukan harga. Nah, kajian kita pada pagi hari ini sebenarnya berkaitan dengan saya ingin menyinggung berkaitan dengan apa barang belian ya tadi mulia. Mulia itu bisa intan, bisa belian, ya, macam-macam. Kalau dalam konteks hukum ini maka ya tidak termasuk dalam kategori dahab, tidak itu di luar dari kategori emas. Itu barang yang punya nilai gitu saja. Sehingga kemudian dari sisi hukum tentunya tidak bisa kemudian apa dikaitkan dengan persoalan emas. Jadi ini sama sebagaimana hukum-hukum transaksi jual beli yang lain. Bisa diperjualbelikan baik dengan cara cash maupun diperjualbelikan dengan cara kredit. Nah, ini kaitan dengan barang kemudian. Kalau yang ketiga tadi kaitan dengan rukun, saya sudah pernah bahasnya juga. Jadi rukun jual beli itu ya ada penjual, ada pembeli, ada barang, dan ada harga. Jadi kalau misalnya salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli itu. Misalnya barangnya tidak ada.
Tapi kenapa online itu boleh? Barangnya belum ada tapi jual biasa. Maka harus dipastikan bisnis jual beli dengan menyebutkan kriteria. Sehingga pihak penjual online itu harus ada disclaimer-nya. Jika barang tidak sesuai bisa dikembalikan. Ya, kira begitu. Ini apa namanya ketentuan-ketentuan di dalam transaksi online itu. Nah, yang ingin saya bahas, saudara sekalian, dalam hal ini adalah apa? Jual beli emas. Ya, dengan cara kredit itu boleh apa tidak? Karena hadis Nabi jelas sekali berkaitan dengan hal ini apa? Ad-dahabu bid-dahab wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Fa idza talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ini yang oleh para ulama disebut sebagai al-amwal ribawiyah, harta-harta ribawi. Sehingga ada ketentuannya ya, berkaitan dengan transaksi jual beli ini. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya, fiddah bil fiddah. Kemudian al-burru bil burri, gandum dengan gandum. Sair bis sair, sair ini apa ya? Jemaut. Korma dengan korma, garam dengan garam. Syaratnya apa? Kalau kita melakukan transaksi dengan 6 harta ribawiyah ini, harus sawa mislan bimislin, ya, dengan syarat sama sawaan bisawain sejenis ya dan biadin tunai, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda bisa menyebabkan riba nasi'ah, ya, riba nasi'ah itu karena tunda, bisa menyebabkan juga riba fadl karena ada selisih. Jadi saya contohkan. Faidah talafat hadil asnaf, dan jika berbeda jenisnya, fabi'u kaifasitum, jualah segendakmu, idza kana yadan biyatin, jika dilakukan secara tunai. Misalnya apa? Emas dengan perak. Ini kan berbeda. Ya. Jadi ada orang punya emas 5 gram, lalu kemudian ditukar dengan fiddah, ya, perak, ya, 7 gram misalnya. Kalau yadan biyadin cash itu dibolehkan. Kalau yadan biyadin dibolehkan. Tapi kalau sudah tidak tunai, maka ulama melarang hal ini. Nah, menukar 6 harta riba ini, ya, saya sebut tadi, hadis tadi itu emas, perak, gandum, jemawut, kemudian kurma sama garam ini, menukar ini sebenarnya kategori dalam kategorinya apa? Al-mukhayyal tadi, barter. Kenapa kemudian Rasulullah SAW melarang dalam konteks barang-barang ribawiyah ini dilakukan harus dengan tunai? Karena bisa menimbulkan riba di dalam. Nah, menukar 6 harta riba ini ada 3 kemungkinan. 1, menukar harta riba dengan harta riba sejenis, emas dengan emas. Ya, emas dengan emas. Saya ingin jelaskan hadisnya dulu. Emas dengan emas. Maka harus ada 2 syarat jika ingin sah akad ini. Apa syaratnya? Ukuran keduanya harus sama berat dan berdasarkan timbangan. Kalau itu gram-gram. Jadi misalnya tadi saya contohkan, ada yang punya emas 24 gram ditukar 24 gram karat, 5 gram ditukar yang 20 gram. Itu harus sejenis, harus sama timbangannya. Tidak boleh sampai kemudian 5 gram 24 karat ditukar 10 gram yang 20 gram. Ini bisa termasuk kategori riba fadl. Ya, menukar salah satu dari 6 jenis harta, ya, dengan sejenis dan ukurannya berbeda. Itu termasuk riba
menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Wonosobo. Ada selisih 1 gram itu termasuk riba fadl. Syarat yang kedua tadi ya, menukar harta riba dengan harta yang sejenis emas dengan emas, perak dengan perak. Syaratnya satu, ukuran keduanya harus sama timbangannya. 5 gram ya 5 gram. Yang kedua syaratnya harus tunai. Harus tunai. Tidak boleh tidak tunai. Kemudian kemungkinan yang kedua, menukar 6 harta riba itu menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis. Tapi masih satu ilat, alasannya sama. Menukar kurma dengan gandum, emas dengan perak. Ya. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis. Emas dengan perak, gandum dengan kurma, ini tidak sejenis. Maka hanya butuh satu syarat, tunai. Tidak ada syarat atau tidak dipersyaratkan ukurannya harus sama. Saya punya kurma misalnya 1 kilo. Kemudian ada lagi yang punya gandum setengah kilo. Saya tukar. Syaratnya satu, harus tunai. Tidak dipersyaratkan sama ukurannya. Tidak dipersyaratkan sama ukurannya. Jadi kalau misalnya tadi saya contohkan, saya punya kurma 1 kilo, kemudian ada yang punya gandum setengah kilo. Lalu saya tukar, saya bakar. Syaratnya hanya satu, harus tunai. Tidak dipersyaratkan ukurannya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, menukar harta riba dengan harta riba tidak sejenis dan tidak satu ilat. Ya. Kalau emas dengan perak kan satu, ya, maka disebut sebagai apa? Perhiasan itu ya, emas perhiasan, perak perhiasan. Tetapi kalau gandum, syair, korma itu termasuk ilatnya kategorinya apa? Makanan pokok. Ya, makanan pokok. Maka syaratnya apa? Tidak harus sama ukurannya atau harus tunai. Ya, jadi tidak ada syarat. Jadi kalau misalnya menukar harta riba dengan harta riba tidak sejenis dan tidak satu ilat, seperti menukar kurma dengan emas, menukar kurma dengan emas, maka tidak ada syarat harus sama ukurannya atau harus tunai. Ya, berarti boleh tidak tunai. Boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kilo kurma, tidak tunai. Dengan cara emas diserahkan di majelis akad, kurma diserahkan keesokan hari. Nah, menukar 6 harta riba itu ada 3 kemungkinan. Ya. Ada yang membutuhkan 2 syarat. Kalau riba, harta ribanya itu sejenis emas dengan emas. Syaratnya apa? Ukurannya harus sama. Yang kedua harus tunai. Yang kedua, syaratnya harus tunai saja, tidak harus sama ukurannya. Itu kalau tukar menukar harta riba yang tidak sejenis. Ya, menukar kurma dengan gandum, emas dengan perak. Yang kedua, tidak ada syarat harus sama ukurannya atau harus tunai. Bisa dengan tunai atau bisa dengan cash. Nah, ini beberapa kemungkinan pertukaran harta ribawi itu ada 3 hal. Nah, kita masuk dalam pembahasan apa? Dalam konteks hal jual beli emas dengan cara cicil ini memang persoalan yang diperselisihkan oleh ulama. Ya. Jadi kenapa diperselisihkan? Karena tadi dalilnya dahab bidahab, fiddah bil fiddah, buru bil buri,
Sa'ir bis sa'ir, tamr bin tamr, ya, al milhu bil milhi, mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yatan biyatin. Harus sejenis sama ukurannya dan harus tunai. Ya, harus tunai. Inilah yang kemudian menimbulkan beberapa perselisihan di antara para ulama. Maka di dalam surat ini saya sudah cantumkan, bolehkah jual beli emas dengan cara cicil, dengan cara kredit, atau dengan cara baik di saman ajil, jual beli dengan pembayaran tertunda. Tidak harus kredit. Ya, kredit itu kan berarti kan setiap bulan diangsur. Tapi kalau baik di saman ajil itu barang diserahkan di depan, tetapi pembayarannya di belakang. Itu namanya BBA, baik di saman ajil. Nah, dalam konteks jual beli ini ada dua pendapat. Yang pertama mengharamkan atau melarang, dan yang kedua membolehkan. Yang pertama melarang, kemudian yang kedua membolehkan transaksi jual beli itu. Saya ambil dari satu literatur yang sudah saya sampaikan di depan tadi, Syekh Abdul Hamid ya Sauti Al-Jibali dalam kitabnya Bai' Dhahab Bitaksir, jual beli emas dengan cara cicil. Di dalam literatur itu menyebutkan ada dua pendapat. Yang satu pendapat yang melarang, kemudian yang kedua pendapat yang membolehkan. Di antara pendapat yang melarang itu mayoritas jumhur ulama. Ya. Kebanyakan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu melarang jual beli emas dengan cara cicil. Kemudian pendapat yang membolehkan, ya, bolehnya jual beli emas dengan cara taksir, dengan cara cicil itu ada ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, ini guru dan murid. Ada beberapa ulama kontemporer, Abdurrahman As-Sa'di, dia juga punya tafsir As-Sa'di. Dan beberapa ulama kontemporer yang membolehkan transaksi jual beli emas itu dengan cara cicil. Ada beberapa pendapat, ya ini saya sebutkan beberapa alasan, ya, alasan yang berkait dengan yang melarang bahwa jual beli emas itu haram hukumnya. Ya, mereka berpendapat berkaitan dengan apa? Bi umumil ahadisil alwaridati. Jadi larangan jual beli emas dengan cara cicil atau dengan cara kredit itu karena mereka berpegang kepada dalil yang umum, hadis yang umum berkaitan dengan riba. Tadi saya contohkan, ya, dahab bidahab itu. Nah, itu hadis yang secara umum. Atau ada beberapa hadis yang lainnya, misalnya berkaitan dengan larangan menjual emas dengan cara tidak tunai ini. La tabi'ud dahab bidahab illa mislan bimislin. Wala tusifu ba'daha ala ba'din. Wala tabi'ul warika bil wariki illa mislan bimislin. Wala tusfu ba'duha ala ba'din. Wala tabi'u minha ghaiban bitajirin. Binajizin. Janganlah kau menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya. Ya, kuantitasnya sama, gram-gramannya sama. Janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Tidak boleh ada tambahan. Kalau misalnya sekalipun karatnya itu berbeda, 24 karat dan 20 karat, tetap nilai ukurannya harus sama. Kalau berbeda, misalnya saya punya emas 24 karat 10 gram. Lalu saya tukarkan dengan orang yang punya emas 15 gram, tapi karatnya cuma 20. Disitulah larangannya. Karena apa? Karena ada selisih. Tidak mislan bimislin,
sawaan bisawain. Tidak. Itu sejenis tetapi tidak sama kuantitasnya. Ya, ini yang menyebabkan dilarang. Termasuk kategori riba fadl. Ya. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya. Dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. Ini beberapa dasar yang berkaitan dengan larangan menjual emas dengan cara kredit atau dengan cara cicil. Ya. Dasarnya adalah keumuman hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berpendapat, waqalu inna dzahab wal fidda asmanun. Nah, ini yang kemudian jadi perselisihan. Yang melarang jual beli emas dengan cara kredit itu karena mereka menganggap emas dan perak itu termasuk dalam kategori sama harga. Maka kita mengenal kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dirham. Dilarang itu karena emas itu sebagai alat tukar, sebagai saman, sebagai harga. Layajuju fiyatansid, maka tidak boleh jual beli emas dan perak itu dengan cara cicil. Wala bai'ul ajal, dan juga tidak boleh dengan cara tempo. Kenapa? Li'annahu muhdin ila riba, karena itu mengarah kepada praktek riba. Ribanya apa? Riba fadl. Ada riba karena hutang piutang, ada riba karena proses jual beli. Riba karena hutang piutang itu begini. Saya memberikan hutang kepada si fulan, ya, 5 juta. Lalu saya mensyaratkan kepada fulan itu, nanti kalau kamu membayar, tolong ditambah ya menjadi 5.500.000. Itu namanya riba. Itu riba karena hutang piutang. Atau misalnya saya yang ngutangi tidak menyampaikan apapun, tapi yang berhutang mengatakan, Mas, nanti kalau saya kembalikan tak tambahin 500. Itu juga termasuk riba. Atau yang ketiga, saya tidak menyebutkan angkanya berapa. Saya hutangi 5 juta, saya juga nggak menyebutkan tambahnya berapa. Saya hanya bilang, kayak biasanya. Nah, biasanya itu mesti ada tambahannya. Bahkan sing ngutang malah lebih bingung, itu piro tambah. Itu juga termasuk riba. Ini riba dalam konteks utang piutang. Ya. Pertanyaannya kemudian gini, bolehkah orang yang berutang itu memberi tambahan tanpa diperjanjikan di depan? Jawabannya, khairukum aksanukum qadha'ah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ketika membayar itu dengan yang terbaik. Baik-baik kamu adalah apa? Aksanukum qadha'ah. Yang paling baik ketika nyaur utang. Sebagai tanda terima kasih. Bisa dalam bentuk tambahan uangnya atau dalam bentuk barang yang lain. Tapi dari awal tidak dipersyaratkan atau tidak diperjanjikan. Nah, ada namanya riba itu karena proses bayi, karena jual beli. Inilah yang disebut dengan riba fadl tadi itu. Sebenarnya tidak jual beli ya. Walaupun di pembagian tadi saya sampaikan, mukoyadoh, barter itu kan transaksi yang biasa dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Ya, barter itu. Sehingga Rasulullah menegaskan di dalam hadis itu harus mislan bimislin, sawaan bisawain, nyatan biatin. Harus kalau punya kualitas yang sama, harus nyatan biatin tunai. Kenapa? Kalau tidak ada persyaratan demikian itu, maka bisa menimbulkan riba. Namanya riba fadl. Tadi saya contohkan, ya ada orang yang punya emas 10 gram emas Singapura, kemudian mau ditukar 11 gram emas Wonosobo. Jadi kualitasnya lebih baik dari emas Singapura. Atau menukar 1 kilogram kurma ajwa
dengan 3 kilogram kurma sukari misalnya. Itu selisih kuantitasnya yang tidak sama. 1 kilo dengan 3 kilo. Harus sama itu. Ya. Harus sama. 3 kilo, 3 kilo. Bahwa kemudian jenisnya berbeda itu tidak diatur di dalam hadis ini. Karena yang masuk kategori ribanya itu karena ada beda dari si kuantitasnya tadi, bukan kualitas barangnya. Ini yang menyebutkan terjadinya riba fadl itu. Kembali lagi di sini, jadi yang melarang transaksi jual beli emas dengan cara cicil itu mendasarkan kepada apa? Kepada keumuman hadis. Dan mereka menyatakan bahwa emas dan perak itu masuk dalam kategori harga. Alat pembayaran atau uang itu sendiri. Maka disebut dengan dinar itu kalau emas, dinar dirham. Ya, dirham itu perak. Lalu alasan yang kedua, alasan yang membolehkan jual beli emas dengan cara kredit itu, alasannya apa? Anad dahab wal fiddah hiya silaun tubaun wa tustara yajri 'alaiha ma yajri 'ala silai walam ta'ud asman. Ya, itu sudah disebutkan itu bahwa emas dan perak itu termasuk silun. Silaun itu apa? Sila itu barang perniagaan, barang sebagaimana barang-barang umumnya yang bisa diperjualbelikan sebagaimana barang-barang perniagaan yang lainnya dan bukan termasuk harga. Jadi emas dan perak sekarang ini sama, ya sebagaimana baju, bagaimana celana, sebagaimana barang-barang sil'ah yang lainnya, barang-barang perniagaan. Maka diperbolehkan kalau orang misalnya kredit wajan, ya harganya 100.000 dengan dibayar sampai 2 bulan misalnya, itu maka boleh pula orang membeli emas cincin misalnya seharga 1 juta dibayar 3 bulan misalnya. Kenapa? Karena itu sama-sama sebagai sil'ah, sebagai satu barang perniagaan, bukan sebagai saman, bukan sebagai harga. Kemudian alasan yang kedua, bahwa adanya kebutuhan manusia untuk memperjualbelikan emas dan perak ini. Li'anna hajatan nas masatan illa bai'iha wa sira'iha. Baik dalam yajuz bai'uha bitaksid, dan jika jual beli emas dan perak itu tidak boleh dengan cara taksid, dengan cara kredit, dengan cara cicil, fasadat maslahatun nas, maka rusaklah kemaslahatan manusia itu. Waqa'u fil kharas, dan itu menjadikan kesulitan. Ada orang misalnya membeli emas, ya. Karena itu jika dilarang, maka itu bisa menyebabkan rusaklah kemaslahatan. Orang mau apa? Sebenarnya tidak selalu emas itu naik, ya, mau investasi emas tidak selalu naik, kadang bisa turun. Maka jika ini dilarang, maka itu bisa merusak kemaslahatan manusia. Padahal di antara tujuan maqasid syariah itu adalah apa? Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jadi memperoleh kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Itu tujuan syariah. Maka dengan dilarangnya jual beli emas dengan cara taksid, dengan cara cicil, maka itu bisa merusak kemaslahatan manusia untuk memiliki yang namanya emas. Kemudian alasan yang ketiga, emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian. Anad dahab wal fiddah bisun'atil mubahati asbaha min jinsisya. Jadi emas ya setelah diolah menjadi anting-anting, menjadi gelang, menjadi cincin, menjadi kalung itu, maka sama bagaimana pakaian, ya sama sebagaimana barang-barang sil'ah yang lainnya.
la min jinsil asman, tidak termasuk jenis harga, bukan sebagai harga. Ya. Maka ya tidak termasuk riba. Ya, wala yajri riba bainahuma wa baina asman. Tidak termasuk dalamnya adalah riba di dalam pertukaran ini. Ya, karena itu sebagaimana barang-barang yang lain. Kemudian alasan yang keempat, sekiranya pintu jual beli emas secara angsuran itu ditutup, maka tutuplah pintu utang piutang. Masyarakat akan mengalami kesulitan. Kadang ada orang itu, misalnya ya di dalam transaksi lembaga keuangan syariah itu ada orang itu butuh butuhnya itu dia nggak butuh uang, dia hanya butuh emas yang itu menjadi barang investasi yang ketika dia nanti membutuhkan maka bisa dijual. Nah, ada orang yang punya uang cash untuk mendapatkan emas, tapi ada orang yang tidak punya uang cash. Dia bisa mengangsur ya emas itu sampai jangka tertentu, lalu kemudian ketika dia membutuhkan maka ia bisa dijual. Nah, inilah beberapa alasan ya, yang menyatakan bolehnya apa namanya jual beli emas itu dengan cara kredit atau dengan cara cicil. Dan inilah pendapat saudara sekalian yang dikatakan sebagai pendapat yang rojih dalam pandangan pengarang kitab tadi itu, ya, pandangan yang rojih, ya, yang difatwakan dalam tadi kitab Bai Dahab Taksib, jual beli emas dengan cara kredit. Ya, ini menurut Syekh Abdul Hamid As-Soqi Al-Jibal. Jadi dianggap sebagai pandangan yang rajih, pandangan yang paling benar. Sekalipun demikian, ada beberapa ulama kontemporer, misalnya Wahbah Juhaili, dalam muamalah al-maliyah al-mu'asyirah, itu juga mengatakan bahwa jual beli perhiasan dengan cara taksid, dengan cara angsuran, dengan cara cicil, lah ya juju, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan li'adami iktimali qabdin saman, karena tidak dilakukan penyerahan harga atau uang. Wala yasifu aidan biqardin nasani, dan juga tidak sah dengan cara berutang dari perajin. Jadi harus cash, harus dan biatin, harus tunai. Ini pendapat di antara yang menolak ya, adanya jual beli emas dengan cara kredit. Ada dua pendapat yang besar, yang melarang dan yang membolehkan. Ini kaitannya dengan jual beli emas. Kalau kemudian tadi kita bicarakan tentang logam mulia, ya, batu ya, itu batu ya, kemudian intan belian, itu tidak termasuk dalam kategori. Ya, itu tidak diperselisihkan. Orang bisa jual beli baik dengan cara cash maupun dengan cara kredit. Yang diperselisihkan oleh ulama itu adalah apa? Kaitannya dengan emas. Karena dasar umuman hadis yang disampaikan Rasulullah SAW berkaitan dengan yang dikatakan al-awwal ar-riba. Nah, menyikapi dua pandangan ini terus seperti apa? Menyikapi dua pendapat yang demikian ini, ya, maka bagaimana sikap kita? Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan pertukaran emas dengan emas, perak dengan emas, dengan perak tadi, ya, itu mensyaratkan dia harus tunai. Mensyaratkan harus tunai. Tidak boleh dicicil, tidak boleh diangsur, harus tunai. Kemudian kedua, jumhur berpendapat bahwa hadis-hadis tentang al-amwal ribawiyah tadi, harta-harta ribawi tadi yang 6, dikatakan merupakan ahkam mu'allalah, hukum yang memiliki ilat. Ilat itu dalam kajian usul fikih itu alasan satu hukum ini boleh
satu hukum ini dilarang. Dan hukum itu berkait dengan itu. Al-hukum yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu berkait dengan ilatnya, baik ada dan tidak adanya. Ya, misalnya haramnya khamr itu memabukkan. Maka segala hal yang memabukkan yang berkaitan dengan khamr itu, di luar khamr ada cimeng, ada toa, itu dikiaskan ke sana. Itu yang disebut dengan ilat. Ya. Nah, hadis yang berkaitan dengan harta ribawi tadi, 6 macam tadi itu, emas, perak, gandum, sair, kurma, sama barat itu, oleh para ulama dikatakan ahkam al-mu'allalah, hukum yang memiliki ilat. Apa ilatnya? Ilatnya itu adalah harta sama. Sementara saat ini masyarakat memperlakukan emas itu bukan sebagai alat tukar, tetapi sebagai sil'ah, sebagai barang perniagaan. Sekarang ini apa ada negara yang menggunakan dinar dirham? Mungkin kalau sifatnya komunitas ada, misalnya apa, Walakah Nusantara, Wakalah Nusantara yang diberikan sejak MCID itu yang kemudian ditangkap polisi, ditangkap makar, sosialisasikan dinar dirham, padahal Indonesia menggunakan rupiah. Jadi masyarakat dunia itu termasuk Arab Saudi itu tidak menggunakan dinar dirham, tetapi menggunakan riyal, juga sama uang kertas. Nah, maka dikatakan di kesimpulan saya ini bahwa masyarakat memperlakukan emas atau perak itu bukan sebagai sama, bukan sebagai harga, tetapi sebagai sil'ah, barang perniagaan. Maka kesimpulannya, kalau saya mengacu kepada keputusan fatwa di SNUI ini, mengacu kepada keputusan fatwa, bahwa jual beli emas tidak tunai, baik melalui jual beli biasa, jual beli mutlak, maupun jual beli dengan cara murabaha atau bitaksid, maka hukumnya mubah. Hukumnya adalah mubah. Selama emas atau perak itu bukan sebagai alat tukar, bukan sebagai harga, bukan sebagai ini apa namanya, kesimpulan dari fatwa MUI, ya, Dewan Syariah Nasional MUI itu berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai. Ketentuannya apa misalnya? Harga jual atau saman tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian. Jadi misalnya kalau kita membeli emas 10 gram ya dengan harga 10 juta misalnya. Jangka waktu angsurannya itu 5 tahun, maka selama 5 tahun itu harga tidak boleh berubah. Ketika dari awal disepakati 10 juta, maka selama 5 tahun si pembeli itu hanya membayar 10 juta saja. Tidak boleh ada tambahan sekali. Lalu bagaimana Pak jika sudah sampai 5 tahun, tapi si pembeli ini yang kredit emas tadi itu belum lunas? Ya. Masih ada sisa misalnya 3 juta. Apakah boleh ada tambahan? Penjual minta tambahan kepada pembeli karena sudah melewati jatuh tempo tetapi belum lunas. Jawabannya tidak dibolehkan. Karena itu masuk dalam kategori riba jahili. Tambahan yang disyaratkan oleh penjual karena pembeli tidak memenuhi kesepakatan sebagian waktu yang disepakati, maka kemudian minta tambahan. Jadi tambahannya itu karena sudah jatuh tempo, belum lunas, baru kemudian minta tambahan. Itu riba jahiliyah.
ya ditagih. Ya, jadi 3 juta itu ditagih sampai selesai. Tidak boleh ada tambahan sedikit pun dari sisa harga jual yang disepakati yang sebesar 10 juta. Ya. Ini apa namanya batasan-batasannya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita membeli ya atau menjual emas 10 gram seharga 10 juta, jangka waktunya 5 tahun, diangsur sampai selesai itu tiba-tiba sudah jatuh tempo masih kekurangan, maka tidak boleh ada tambahan. Nah, ini batasan dan ketentuan di dalam transaksi jual beli. Nah, di dalam literatur yang lain, saudara sekalian, kalau teman-teman punya Dr. Irwandi Tarmizi, muamalat halal haram muamalat kontemporer. Dr. Irwandi Tarmizi ini termasuk yang tidak sepakat. Ini juga seorang pakar dalam ekonomi syariah, tidak sepakat berkaitan dengan apa namanya jual beli emas itu dengan cara kredit. Alasannya apa? Ilas mutanbato, ya, disebut ilat mustanbato, ilat yang dihasilkan dari istinbat itu ilat yang ditemukan hasil istihad bahwa dahab bidahab bidah bidah itu dianggap oleh tadi yang membolehkan tadi itu adalah harga. Padahal menetapkan sesuatu yang umum menjadi khusus itu harus berdasarkan kepada dalil juga. Bahwa itu emas itu maksudnya adalah harga. Padahal tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa emas dan perak itu termasuk dalam kategori harga. Tidak ada dalil. Sehingga kemudian ilat mustanbato itu tidak bisa kemudian menggugurkan ilat yang ada di dalam hadis yang tadi itu. Tidak bisa menggugurkan ilat yang asli. Apa ilat yang asli itu? Ya, kalau emas dengan emas, perak dengan perak itu dia harus tunai, harus sama ukuran. Tidak boleh dijual dengan cara begitu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis itu ada takyidnya, ada kekhususan. Ini bantahan Dr. Erwan Tarmizi berkaitan pendapat yang membolehkan transaksi emas dengan cara kredit. Walaupun pendapat yang membolehkan ini termasuk pendapat yang oleh kalangan dianggap jadi rujukan orang-orang salafi misalnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ini memang menarik. Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim ini secara fikih ya mazhabnya mazhab Hanabilah. Dalam bab muamalah memang agak longgar dua ulama ini. Ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini sedikit agak longgar dalam praktek-praktek muamalah. Contoh misalnya goror mutawasid. Ya kan, goror itu ada 3. Ada goror fahis, goror yang jelas haramannya, misalnya apa? Jual beli burung yang sedang terbang misalnya. Itu jual beli ikan yang masih mencari di laut. Itu juga termasuk goror fahis. Ada goror yasir, gorornya sedikit. Ini termasuk yang dibolehkan. Yang misalnya tadi saya contohkan jual beli apa namanya rumah yang sudah jadi itu pembeli tidak mengetahui bagaimana fondasinya, bagaimana besinya dan sebagainya. Tapi itu dibolehkan. Nah, mutawasid ini goror yang tengah-tengah. Apakah kasus ini dimasukkan goror fakis atau goror yasir? Misalnya contoh, jual beli kentang yang masih berada di tanah. Boleh apa tidak kayak gini? Ya, jual beli kentang, jual beli apa yang masih tahu itu? Wortel, kacang, boleh nggak jual beli barang-barang yang masih ditanam ini
Apakah ini masuk dalam kategori gharar fahish atau gharar yang sedikit, gharar yang dilarang atau gharar yang Ibnul Qayyim ini termasuk yang membolehkan karena adanya hajat, karena ada kebutuhan orang. Karena kalau itu harus dipanen dulu itu bisa dosa. Ini memang dua ulama ini termasuk Ibnul Qayyim termasuk dalam bab muamalah ini agak longgar ya di dalam fatwa-fatwa yang beliau lakukan, termasuk di dalam hal transaksi jual beli dengan cara kredit ini. Dua ulama ini, guru dan murid ini termasuk kategori yang membolehkan. Alasan apa? Emas dan perak itu tidak termasuk zaman atau harga, tetapi sebagaimana sil'ah, barang perniagaan yang lainnya. Ini beberapa hal kaitannya dengan jual beli. Kesimpulan yang paling hati-hati apa? Paling hati-hati ihtiyat kita. Ada satu kaidah al-kharaju minal ikhtilaf mustahab. Keluar dari perselisihan itu dianggap mustahab. Ini kan termasuk diperselisihkan ini. Jual beli emas dengan cara kredit itu diperselisihkan. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, keluar dari ikhtilaf ini mustahab. Apa yang kita lakukan? Ya nek orang duit es, ya orang sakit. Itu yang paling hati-hati dari menyikapi dua pendapat yang berbeda. Kalau toh kita harus memilih, ya nggak apa-apa. Ya, itu bagian dari pilihan. Dan di dalam fikih itu persoalan ikhtilaf itu persoalan yang biasa. Yang biasa. Kita memilih. Ya. Tidak serta-merta kemudian bahwa pendapat yang satu menegasikan pendapat yang lain. Nah, yang beristiad ini sama-sama bukan mustahid mutlak. Maka saya lebih memilih, kalau saya lebih memilih fatwa yang dikeluarkan oleh DSM MUI. Kenapa? Karena yang berfatwa ini tidak orang satu. DSM itu orang satu. Kemungkinan salah, iya. Kemungkinan salah. Tapi dari 10 orang itu saya kira jauh lebih berhati-hati daripada satu orang berfatwa. Ini saya kira lebih besar kesalahannya daripada 10 orang kemudian merumuskan sebuah fatwa yang memungkinannya ada salah atau ada kebenaran. Nah, di dalam kaidah itu ada ungkapan al-istihadu la yanqudu bimisli. Istihad itu tidak bisa dibatalkan dengan istihad yang serupa. Kalau masing-masing orang punya dasar, punya landasan, sekalipun masih dalam kerangka istihad, maka Allah menjanjikan benar mendapatkan 2, salah mendapatkan 1. Imam Syafi'i mengatakan al-haqqu la yata'addadu wa la yata'ayyad. Kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu mesti satu. Wala yata'ayyad, tapi tidak tertentu siapa yang paling benar. Apakah pendapat yang mengharamkan, apakah pendapat yang membolehkan. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Al-haqqu la yata'addadu wa la yata'ayyad. Kebenaran itu tidak berbilang. Artinya benar itu pasti hanya satu. Tapi yang mana? Wala yata'ayyad. Tadi saya katakan, saya sudah membuat beberapa kesimpulan tadi, yang berhati-hati tadi itu nih randuwe cash ya ora usah kredit itu ikhtiarnya. Tapi kalau harus memilih, diambil saja apakah yang memilih membolehkan atau yang melarang. Saya kira itu saudara sekalian, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Semua khairan katsiran pada Ustadz Maksun. Sudah masuk beberapa pertanyaan ini. Yang pertama langsung saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya kalau membeli emas melalui online termasuk riba atau tidak?
Karena ketika beli lewat online, kita membayar dulu, barang baru datang beberapa hari kemudian. Tadi sudah saya contohkan. Memahami emas itu sebagai zaman, sebagai harga, maka harus siapkan dia. Tetapi masalahnya ketika kita membeli emas itu tidak juga dengan emas, tapi dengan uang kertas. Sehingga kalau menurut saya bahwa transaksi jual beli emas dengan cara online itu kalau mengacu kepada tadi emas itu termasuk sebagai sil'ah, barang perniagaan. Bahkan sekarang ini bisa kita ini punya uang berapapun itu bisa membeli emas. Yang emas itu bisa kita tabung. Belinya pakai rupiah, tetapi dapatnya adalah emas sebagai tabungan. Misalnya begini, saya punya 100.000, saya dapat berapa gram? Ini secara prinsip maupun hukumnya memang harus emas dikuasai oleh penjualnya dulu. Ya. Kalau kemudian kalau dalam konteks perbankan itu begitu, saya punya uang 100.000, saya dapat berapa gram? 0,sekian gram. Saya punya uang. Saya dapat punya uang lagi 50.000, saya gunakan untuk membeli harganya pada saat itu. Oh, saya dapat 0,sekian atau 1 gram. Jadi saya sudah punya 1 gram. Dan itu bisa kemudian kita apa? Kita cetak emas itu. Jadi pas sudah berkumpul sampai misalnya 5 gram, kita cetak misalnya. Dibuat maksudnya ya. Kan kalau apa namanya di lembaga keuangan kan hanya tercatat saja, oh si bulan itu punya 2 gram, punya 3 gram. Tapi kalau kita ingin mencetaknya maka diperbolehkan. Ini jadi intinya kalau menurut saya jual beli emas secara online ini kan maksudnya kan harusnya kan cash ya, bayar dulu baru barang itu. Jadi cash itu berarti tadi masuk kategori barang dan saman itu langsung. Tapi ini kan tidak, barang belakang. Nah, belakang ini bagian dari yang diperselisihkan itu. Ya, termasuk kategori riba nasiah. Ya, masuk kategori riba nasiah. Ini ada yang menyimpulkan seperti itu. Tapi menurut saya diperbolehkan ya, karena saya termasuk yang berpandangan bahwa emas itu termasuk sil'ah, barang perniagaan, sebagaimana ketika teman-teman itu jual atau membeli dengan barang dengan cara online ya, maka bayar dulu, barang akan datang 2-3 hari karena mungkin dalam perjalanan diantar oleh kurir atau apa. Saya gitu ya. Jadi menurut saya tidak termasuk riba ya, karena saya memahami itu bagian dari sini. Walaupun juga ada pandangan ini termasuk riba nasiah. Nah, harus cash. Ya, cash itu harga dan barang secara langsung. Gitu, Mbak. Untuk yang selanjutnya dari saya sendiri, Ustaz mau bertanya, pembeli emas barang yang datang tapi nabung di tempat yang jualan emas itu bagaimana? Membeli emas dengan cara nabung. Jadi nabung atau membeli ini sebenarnya wilayah yang berbeda. Harus dibedakan. Kalau menabung itu tujuannya adalah bagaimana kemudian kita hanya menerima apa yang kita kumpulkan. Itu namanya menabung. Tidak mendapatkan apapun. Tidak ada iwat. Tapi kalau jual beli ada iwatnya. Apa iwatnya? Iwatnya adalah barang. Kita membeli emas, dapat emas. Tapi kalau menabung, beda. Nah, bolehkah kita itu menabung emas? Ya bahasanya begini. Ini sulit. Karena yang jadi masalah itu izin akad menabung itu berarti akad wadiah. Menabung itu dalam konteks muamalah akadnya wadiah titipan. Sementara dalam konteks
jual beli itu akan berbeda lagi. Ini jual beli atau kan tidak boleh orang di dalam satu transaksi spotnya ini disepotin dua transaksi dalam satu transaksi. Maka kalau yang tadi saya contohkan tadi itu membeli emas dengan cara tadi akadnya jual beli saja. Saya misalnya ingin mengumpulkan emas itu berapa? 5 tahun 10 gram misalnya. Gram atau 1 kilo misalnya gitu kan. Maka kira-kira setiap minggu itu saya harus membeli berapa? Saya punya uang misalnya. Jadi akadnya jelas jual beli. Saya punya uang hari ini 1 juta. Saya dapat berapa gram hari ini? Oke, saya dapatnya 1 gram. 1 gram itu saya simpan di situ. Lalu kemudian saya beli lagi. Ya, punya uang 5 juta. Saya dapat berapa gram itu? Sampai kemudian terkumpul 1 kilo emas misalnya. Ya, itu lebih jelas dari sisi akad, ini akadnya titipan atau ini akadnya jual beli. Karena menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi termasuk yang dua. Kata ini disebutkan wahidah. Dua transaksi dalam satu transaksi. Jadi ini yang harus diperjelas itu adalah apa? Ini akad menabung itu berarti titipan atau ini akadnya jual emas. Kalau ini beberapa hal memang agak apa namanya beberapa produk baik pergadian maupun syariah itu ada beberapa hal yang memang jadi menurut saya ada tidak jelasan dari si akadnya. Izin nabung, nitip, apalagi sebagai jual. Ini yang harus clearkan dulu. Kalau misalnya membeli barang, ya, membeli lalu kemudian disimpan, itu saya kira memang akadnya jual beli. Ini harus tegas. Kira-kira gitu, Mbak. Barangkali ada yang kurang. Masih ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya tentang akad jual beli yang lain. Saya beli barang A di toko A, dan kata penjual bilang boleh ditukar jika salah. Karena barang salah saya tukar ke toko A, ketika kami tukar harga barang lebih murah. Dan katanya uang lebih tidak bisa dikembalikan, karena tidak ada keterangan itu sebelumnya. Itu bagaimana hukumnya? Limitnya cacat ya. Jadi kalau kita membahas tentang siaran, saya tadi contohkan si A, ya, tadi membeli barang ke toko A, kan mungkin ada kecacatan, lalu dikembalikan. Ketika dikembalikan itu inginnya dikembalikan uangnya misalnya gitu ya, atau kalau mau dikembalikan uangnya ya dikurangi, kan? Saya belinya 500.000, nah dikembalikan maka dikurangi hanya dihargai 40.000. Nah ini bagaimana? Ini kalau kita membahas bab khiyar, ada namanya khiyar majelis. Khiyar majelis itu khiyar di mana para pihak itu belum pergi dari majelis tersebut. Misalnya saya membeli HP, sudah saya beli itu, uang sudah saya serahkan kepada penjual, barang sudah saya terima, tapi saya masih berada di majelis itu, masih di depan tokonya. Karena saya punya pikiran yang berubah, saya sampaikan, Mas, saya nggak jadi beli lah, Mas. Saya minta uang saya. Itu secara hukum boleh. Tapi dalam praktek mungkin itu angel. Ya, karena juga kadung jual beli, ya kemudian si penjual kadang nggak mau. Padahal secara hukum syariah itu diperbolehkan. Karena ya jadi ada orang itu yang mikir-mikir lagi. Apa ya Pak HP, padahal ada kebutuhan yang lain. Dan posisinya masih berada di majelis itu, di depan tokonya. Itu boleh. Maka di sini pentingnya ketika ada
Kajian-kajian muamalah itu penjual sebagai penjual berkaitan dengan itu. Yang kedua ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu para pihaknya memberikan syarat misalnya. Tadi saya contohkan HP. Saya berikan waktu kalau saya 3 hari ya datang ke sini mau komplain apa mau bahkan membatalkan masih diperbolehkan. Kalau masih dalam jangka waktu 3 hari. Tapi kalau sudah 3 hari maka sudah dianggap selesai ya transaksi. Syaratnya itu. Jadi dia jadikan ada sesuatu ya yang menyebabkan dia nggak jadi memiliki. Kemudian yang ketiga ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu khiyar karena barangnya ada cacat dan ini haknya pembeli. Kecacatan itu bisa diketahui oleh penjual. Jadi penjual itu sudah mengetahui bahwa barang yang dijual itu ada cacatnya. Tetapi ditutupi. Atau yang kedua, barangnya ini memang si penjual tidak mengetahui bahwa barangnya ada cacat. Kalau yang pertama itu jelas berarti ada penipuan. Nah, yang kedua ini bagaimana? Penjual ini tidak mengetahui bahwa barang yang dijual ada cacat. Artinya barang api. Maka yang bisa melakukan hal ini adalah didatangkan. Ini kalau misalnya barang elektronik didatangkan oleh orang yang ahli. Benar enggak barang ini ada cacat? Orang yang ahli. Kalau orang yang ahli menyatakan, oh iya ini ada cacatnya karena ada komponen yang kurang misalnya, maka haknya si pembeli minta kepada penjual apakah akan dilangsungkan tetap perjanjian jual beli atau dibatalkan. Kalau dilangsungkan, boleh si pembeli itu minta harga apa? Minta diskon. Ya. Kalau dia membelinya 1 juta, minta tambahan misalnya pengembalian cashback itu misalnya 20.000 misalnya. Atau batal sama sekali. Ini haknya pembeli. Nah, inilah sebenarnya di dalam konteks khiyar ini, di dalam transaksi jual beli online, ya, itu harus disclaimer-nya harus begitu. Ya, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kriteria, bisa dikembalikan. Atau jika barang sudah sesuai, tetapi ada kecacatan, bisa dikembalikan atau dibatalkan. Nah, ini apa namanya disclaimer dalam transaksi online itu penting. Kenapa? Ya, karena yang dijual belikan itu sesuatu yang belum ada, tetapi hanya menyebutkan kriteria-kriterianya atau sifat-sifatnya. Jadi kaitannya dengan kasus tadi itu adanya pengurangan ini saya kira pihak penjual ini yang harusnya memahami bahwa ada kecacatan barang itu sehingga kemudian itu hak penuh dari pembeli mau melanjutkan atau membatalkan akad. Kalau melanjutkan, pembeli punya hak untuk apa? Minta cashback. Ya. Karena dengan barang yang sudah rusak itu mestinya harganya cuma 80.000, tidak 100 misalnya. Kita minta cashback 20.000. Atau sama-sama memahami sudah berarti akad itu sudah sah secara hukum. Nah ini kaitannya kalau misalnya kita bicara tentang khiyar itu ada namanya khiyar aib. Nah ada namanya khiyar tadlis, khiyar penipuan. Karena memang ini ya penjualnya memang menipu. Memang masih lagi haram dalam itu. Kira-kira gitu kalau kaitan dengan tadi itu. Jadi sepenangkapan saya ini berkaitan dengan khiyar. Ya. Memilih dia mau mengembalikan barang tetapi dihargai lebih rendah. Padahal dia jadikan barang dikembalikan itu karena apa? Karena cacat. Ya. Kalau cacat penjualnya ngerti poras sebelumnya. Atau penjualnya tidak ngerti, maka datangkan ahli bahwa memang barangnya itu.
Kira-kira gitu. Untuk selanjutnya ada yang raise hand, ada Mbak Wahyu Rahmawati, kami persilahkan. Monggo Mbak Wahyu. Thank you banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan, beserta Ayunda semua juga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, Ustadz, saya mau tanya tentang akad jual beli emas. Tentang akad jual beli emas. Untuk akad jual beli emas ini jika tadi kan Ustadz mengatakan bahwa boleh secara online gitu. Nah, berarti untuk akad jual belinya itu tidak berhadapan langsung itu diperbolehkan ya Ustadz? Baik, terima kasih. Wahyu. Jadi di pembahasan tentang jual beli kemarin. Mohon maaf Ustadz, suaranya ini putus-putus tidak begitu jelas sih. Suaranya dari tadi saya itu sampai pakai headset pun juga tidak begitu jelas. Jadi kami ya ini. Syarat di dalam jual beli itu kan rukun jual beli itu kan ada penjual dan pembeli. Itu rukun namanya. Syaratnya bahwa harus dalam satu majelis. Itu kan tentuan dalam fikih kelas begitu. Satu majelis itu bagaimana maksudnya? Antara penjual dan pembeli berhadapan, satu majelis dan satu waktu. Yeah. Tapi pertanyaannya kemudian, bolehkah di dalam akad itu satu waktu tapi tidak satu majelis? Misalnya ada sekarang lagi tren tuh menikah yang satu di Wonosobo, yang satu di Jakarta. Kan beberapa kasus terjadi itu. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Tidak satu majelis tapi satu waktu. Online itu bahkan tidak berhadapan langsung dengan siapa penjualnya. Tidak berhadapan langsung dengan penjualnya. Inilah perkembangan hukum-hukum terbaru itu. Nah, apakah itu diperbolehkan? Jawaban saya itu diperbolehkan. Jadi kita ini kalau dalam online tadi saya katakan kan kita ini sebagai pembeli ya, kemudian ada penjualnya. Penjualnya itu siapa ya kita tidak tahu, yang ada di marketplace itu penjualnya. Lalu yang kedua, kita menyerahkan uang. Menyerahkan uang, barangnya belum ada. Padahal ada hadis Nabi, la tabi malaisa indak. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum kau miliki. Barangnya belum ada, tetapi disebutkan dengan kriteria-kriteria. Misalnya jenengan, tadi mau misalnya tadi kan kasusnya emas ya. Misalnya mau beli emas, cincin misalnya, sesuai dengan digambar marketplace itu, di media sosialnya itu,
ada matanya 3 misalnya. Kemudian emasnya ini karatnya itu 24 karat misalnya. Disebutkan emas ini emas dari Singapura atau emas dari Arab Saudi atau emas dari Wonosobo misalnya. Itu kriteria-kriteria disebutkan dengan jelas, ya. Lalu kemudian kita sepakat, oh ini yang kita beli, kita bayar. Begitu barang sampai kepada pembeli di Wonosobo, ternyata barangnya sudah sesuai. Oh, ada matanya itu 3. Emasnya ini ada emas dari Singapura. Dengan apa? Dengan suratnya itu misalnya dengan apa ketentuan-ketentuannya itu. Jadi kalau misalnya seperti itu sah secara hukum. Tidak selalu di dalam transaksi itu satu majelis satu waktu. Bahkan hanya satu waktu tapi tidak satu majelis. Itu juga diperbolehkan di dalam akad. Ya, jadi di dalam transaksi. Dan itu sudah banyak. Ya, misalnya dengan seorang pebisnis berada di Wonosobo, ya, harusnya kan transaksi itu berhadapan-hadapan, satu majelis satu waktu, mengatakan saya jual rumah ini kepadamu seharga 1 miliar. Lalu pembeli mengatakan saya terima harga itu 1 miliar dan saya bayar cash. Itu namanya satu majelis satu waktu. Tetapi ada yang tidak seperti itu, hanya by phone saja. Ya, ini saya jual ya 1 miliar rumah yang ada saya misalnya gitu. Dari awal dan satu. Lalu kemudian kita menyatakan saya terima. Itu juga sah. Oke. Itu. Oke. Dengan kata lain berarti ini walaupun emas ini kan tadi masuk dalam barang ribawi, berarti kalau seumpama akad dilakukan via WA ataupun by phone berarti diperbolehkan ya Ustaz ya? Boleh. Jadi bentuk akad itu ini bentuk akad itu ada 4. Bentuk-bentuk akad. Ya. Satu, ada namanya akad bil lisan. Jangan boleh dengan lisan saja. Saya beli ini, kemudian ya saya terima, itu sudah bisa. Jangan misalnya beli lombok di pasar kan bil lisan namanya itu. Lalu yang kedua ada namanya bil kitabah. Akad itu bentuknya dengan catatan. Jadi misalnya ini transaksi jual beli yang nilainya besar. Jual beli rumah kok hanya dengan lisan itu ya bisa hilang rumahnya. Pasti dengan catatan. Apalagi sampai dinotarilkan di notaris. Yang ketiga, ada akad itu bil isaroh, dengan isyarat. Ini akadnya orang bisu. Nah, yang keempat, ada akad bil mu'attoh. Ya, jenengan datang ke Suryamat, membeli sesuatu, ya, ngambil barang, lalu datang ke kasir itu sudah termasuk akad. Berarti jenengan menyatakan setuju dengan harga. Itu namanya bil mu'attoh. Itu juga diperbolehkan. Jadi ini bentuk-bentuk akad di dalam syariah itu ada 4 itu. Yang paling kuat dari akad itu apa? Bil kitabah. Dan itulah perintah dari Al-Quran. Ya. Idza tadayantum baidin ila ajal musamma faktubu. Apabila kamu melakukan utang piutang ila ajal sampai kepada waktu ya yang ditentukan, faktubu maka catat. Perintah untuk mencatat dalam transaksi itu perintah Al-Quran sebenarnya. Ya, itu kalau transaksinya nilainya besar. Tapi kalau nilainya kecil ya saya kira bilisan itu sudah cukup. Kira-kira gitu nggih Bu Wahyu? Itu Mbak? Cukup nggih Mbak Wahyu? Oh, nggih. Ada lagi, monggo. Itu. Atau sudah? Insya Allah sudah nih. Kesimpulannya Ustadz. Baik, teman-teman sekalian yang Allah. Jadi perkara BI ini memang jual beli ini terus berkembang dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam suar, pola. Tetapi yang harus diingat, kembalikan kepada kaidah dasar dalam transaksi bermuamalah, semuanya adalah boleh.
kecuali ada dalil yang melarang. Yang jadi pegangan kita adalah itu. Maka untuk mengetahui mana jual beli transaksi yang dilarang, maka dengan cara belajar. Kalau kita tidak belajar, tidak tahu bahwa oh ternyata yang saya lakukan itu dilarang di dalam syariat. Jangan kemudian kita malah nggak usah belajar, nggak tambah ngerti kena hukum. Justru kalau nggak ngerti nggak ada hukum. Ini seolah-olah logika yang benar tapi sebenarnya tidak benar. Karena belajar itu hukumnya wajib fardu ain. Dengan kita belajar, insya Allah transaksi muamal yang kita lakukan itu menjadi benar, tidak melanggar syariat Islam, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka teruslah kita belajar, pelajari apa yang secara rutin kita kerjakan, termasuk di dalam hatinya adalah apa? Bab jual beli. Saya kira gitu dari saya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.